janin di kandungan itu terpengaruh dengan perilaku orang tua. Ternyata mereka orang non muslim itu mengadakan penelitian, ada 3 ibu-ibu yang hamil itu tiap hari selama hamil itu yang satu disetelno musik keroncong, kemudian yang 2 disetelno musik dangdut, dan yang ketiga, ibu yang hamil yang ketiga disetelno bacaan Al-Quran. Itu sampai proses melahirkan. Balik maneh Ustaz Tulil, Ustaz Roti ya kori ya kipot wis barang kalir sik sakderenge Yai Asy'ari sesepuh mungkin menambahkan, sakderenge Abah Hudi Bapak PJ Kepala Desa menambahkan, barangkali ada yang mau sharing dari mustami' yang hadir, yang bertanya atau sharing ya, monggo. Ada monggo maju sini Ustadz Amri. Nah, ini selalu memberikan sharing ini Ustadz Amri. Setelah ini juga boleh ada satu lagi ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Saiful Amri. Ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, boleh nggih? Tapi ini insya Allah mewakili beberapa teman-teman. Tapi enggak teman-teman di sini saja nggih. Mungkin ada teman-teman yang nanti melihat videonya di YouTube. Insya Allah ini bisa mewakili, karena banyak yang sering cerita ke saya dan bertanya. Pertanyaan pertama, karena tadi juga menyinggung soal pernikahan. Ini tentang caranya kan, alangkah baiknya mencari perempuan, misalkan laki-laki ya, karena yang pernah cerita ke saya ini juga laki-laki. Alangkah baiknya jika mencari istri yang memang solihah, tapi ternyata dia memiliki latar belakang atau dahulu-dahulunya itu bisa disebut belum solehah, solehahnya telat mungkin ya, solehahnya telat. Apakah itu nanti membuat pertimbangan kira-kira diteruskan apa tidak jika nanti itu mau melangkah ke pernikahan? Kemudian mungkin nanti bisa dibuat nasihat juga ke teman-teman yang menonton videonya. Jadi apakah perempuan itu yang kita cari dari dulunya baik sampai sekarang baik, atau yang dulu-dulunya mungkin belum dikatakan baik sampai akhirnya mendapat hidayah dari Allah sehingga dia di usia hampir tua mungkin ya bisa mendapat gelar solihah tadi, terus jadi bisa dipilih. Apakah itu juga baik gitu? Mungkin nanti bisa diberikan nasihat untuk teman-teman. Nah, yang kedua, untuk mendidik anak ini memang lagi pusing-pusingnya orang tua ya, pusing-pusingnya orang tua untuk mendidik anak. Dikatakan tidak pusing ketika HP sudah diberikan, HP sudah diberikan. Nah, kemarin saya juga diskusi dengan istri saya, kira-kira anak-anak kita masih satu nih, belum anak-anak saya, masih satu,
nanti itu kira-kira diarahkan ke gadget atau diarahkan ke buku atau diarahkan kemana yang mungkin harapan bisa menjadi anak yang baik dalam artian soleh atau soleha tadi nggih. Nah, apakah salah ketika kita memberikan handphone terus kita membiarkan anak dengan gadgetnya tanpa pengarahan, atau bagaimana sih cara mendidik anak supaya anak itu bisa menempatkan handphone tidak lebih tinggi daripada orang tuanya? Setidaknya handphone ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan orang tua. Kan memang sekarang bisa dikatakan handphone itu bisa menggantikan sosok orang tua. Anak kesepian, kasih handphone, diam. Bahkan mungkin bisa pengganti uang juga. Nah, mungkin itu dulu. Semoga nanti teman-teman yang melihat dari channel YouTube JKHK KR Ontorejo mendapatkan jawaban. Ya, terima kasih, itu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat ini singkat ini. Monggo nanti tambahkan apa Udik dulu. Ada dua pertanyaan ini. Yang pertama tadi disampaikan oleh Ustadz Fauzi Ghaufur, nek golek pasangan sing soleh atau soleha. Lah iki jenenge wis kadung cinta, istilahnya ngono. Tapi arek iki sakjane iki jek setengah soleha ta ya apa? Bahkan yang lebih ekstrim ono istilah iku. Saya kepingin menolong dan mengangkat dia dari lembah. Oh. Nyun sewu lho ya. Profesi ini kan macam-macam misalnya ono arek wedok wayu lah istilahnya. Tapi wis bola apa gak sebut profesi, aku nanti ada yang tersinggung. Nah gitu kan ya. Jadi gitu. Dia ini, tapi dia saya mau mengangkat, saya menolong dia. Ya apa nih? Itu yang pertama. Contohnya simpelnya begitu. Yang kedua tentang mendidik anak. Contohnya gadget, HP ini jadi luar biasa. Wong tua dikalah sampai HP. Caranya sing iya apa sih mendidik anak ini untuk contoh yang handphone itu? Monggo Abah Udik nggih. Sik nggih. Tambahin ya Pak Udik, mangke ditambah yang lain kalau emang ada tambahan. Monggo Pak Udik, dipersilahkan. Terima kasih. Nyun sewu Ustadz, sekedar sharing. Intinya yang pertama kalau bagi saya, solehkan dirimu dulu sebelum kamu mencari istri yang solehah. Begitu juga dengan yang perempuan, solehahkan dirimu dulu sebelum kamu mencari laki-laki yang solehah. Itu sebenarnya passwordnya ya. Artinya kalau kita gampangannya awak dewi kepingin golek wong wedok sing tipe atau grade berapa, awak dewi grade piro, level piro ya. Kalaupun toh masih dalam posisi grade bawah, ya monggo dipacu pribadi diri kita untuk sampai pada level yang kita inginkan. Intinya kembali kepada diri kita sendiri. Solehkan dirimu dulu untuk mendapatkan istri yang solehah. Saya pikir itu lebih konkret, atau dibalik solehahkan dulu baru mendapatkan pasangan yang soleh. Atau paling tidak sini kita kalau mencari pasangan ya di komunitas yang sekiranya di situ mendukung seseorang solehah, itu pasti ada di sana. Itu yang passwordnya, solehkan dirimu dulu untuk mendapatkan pasangan yang solehah. Itu. Terus yang berikutnya, yang kedua tentang mendidik anak, ada beberapa tahap. Kalau versi saya ya, ada usaha batin dalam artian iya rekoso awak wong tua ini harus sanggup untuk menirakati anak nih, dalam artian dalam hal banyak lah istilah nirakati anak, masani anak. Dalam orang Jawa senengane moso wetone anak ini dipasani dalam artian menfatihai anak dan seterusnya. Ada yang sifatnya usaha batiniah, ada sifatnya usaha lahiriah. Kita paham bahwasanya keluarga adalah madrasah utama dan pertama dalam sebuah keluarga. Artinya suri tauladan orang tua ini harus kelihatan betul dalam ya, kembali lagi sama ya, istilah api ono awakmu sebagai orang tua untuk menjadi contoh bagi anak-anaknya. Saya pikir
tanpa diperintah, kalau kita sebagai orang tua sudah membudayakan atau membudayakan sesuatu yang sifatnya sesuai dengan agama, saya yakin anak-anak ini sudah mengalir dengan subuh. Katakan kita sudah bangun sebelum subuh, katakan anak mengalir terus kok, habis maghrib mengulang ngaji dan seterusnya, anak-anak itu mengalir terus. Intinya kembali kepada kita mau menargetkan apa, ya kita harus berusaha untuk kesana dulu. Itu satu lagi yang terpenting di era ini, orang tua harus mampu atau faham terhadap teknologinya anak. Ini yang mungkin harus kita kembangkan pada era-era digital seperti ini. Jangan sampai kalah. Jadi kita harus punya setingkat lebih tinggi pengetahuannya dengan pemahaman tentang IT. Iya, jadi tetap terus, karena saya memaham bahwa IT ini produk yang mempunyai dua sisi kan, ada sisi yang negatif, ada yang sisi positif. Bagaimana caranya kita mengenalkan gadget ini sebagai sesuatu yang sifatnya positif. Ada banyak hal kok dari situ yang positif. Artinya kan kita sebagai orang tua harus paham teknologi anak. Kita harus bisa membatasi dalam kerangka gadget oke diberikan, game oke diberikan, game yang seperti apa. Kita harus paham sebagai orang tua, banyak game yang di situ ada sisipan yang bisa merusak mental anak, ada yang bisa sampai pada ideologi, Pak, sampai pada muncul jiwa tragis, jiwa mentoloan dan melalui game yang tempur, yang game berantem dan lain sebagainya. Secara nggak langsung itu memberikan pemahaman kepada anak bahwasanya itu ternyata biasa-biasa saja dan sebagainya. Intinya kita sebagai orang tua harus paham dan mampu membaca teknologi yang ada anak. Sementara itu terima kasih. Alhamdulillah ngeten niki. Gence. Setelah ini Ustadz Rodi atau Ustadz Ulil yang menambahkan. Tadi sudah nggih terjawab nggih. Cuman saya tertarik nambah didik Ustadz. Oh sila oleh nambah tertarik sing jenenge solihah niki wae. Iku mang nek disampekno kan rodok setengah solihah, angkat dan perbaiki diri sendiri. Iki kualiane. Zaman kenal iku kok solihah, barang dirabi kok solihahe karek separo. Tanggung jawabnya suami. Maka saya ingat ini juga catatan untuk para mama. Kanjeng Nabi niki sanjang ngeten, arbaun minas sa'adah, wonten sekawan sing garai seneng. Nggih. Nomor 1 niku lho almaratus sholihah. Nek versi kula almaratus sholihah niku pokoke nyenengno atine wong lanang. Nyenengno mripat ambek nyenengno ati. Iku jenenge kadang bojo saiki iku gaeno kopi karo wedok pegel iki ya ngono. Wonten sing ngoten niku kula mboten curhat lho Ustaz ya. Kalau masalah mboten seneng kopi, mboten curhat kula. Nyenengno mripat, nek nggo jaba wayu. Ayo mak-mak nek nggo jaba wayu. Nggo omah dasteran. Bolong pisan. Semakin lebar bolongannya, semakin tipis jadi semakin nyaman jare. Ambu balsem pisan. Niki wae kula tambahi. Iku mang lak sadurunge ya Mas Amri nggih. Ya apa milih, tapi nek dadi bojo iki penting, nek wis dadi bojo tetep dadi yo sing sholihah. Ojo sampai malah kalong. Niku lah intine ngoten. Lah sing kedua tentang didik anak. Niku penting napa? Contoh suri tauladan. Niki contoh. Nak wudu. Kon niku ya apa? Nak wudu gak krungu adzan lah. Adzan cek sing ngongkon ngene iki lho. Cek HP-an bapakne penting. Nek gak nyekel remote. Karo adzan nang ngono lho. Kon niku ya apa? Hati-hati, saat niki banyak anak yang pinter protes. Yang paling penting adalah suri tauladan. Jadi orang tua ini suri tauladan. Niku mawon. Sik dombe sik. Monggo Yai. Wonten minuman khusus niki. Sak menika mangke Ustaz Rodi kali Yai Asy'ari mungkin. Ustaz Ulil wonten sedikit mawon. Ustaz Ulil dulu apa Ustaz Rodi dulu? Oh monggo Ustaz Rodi nyambung saking Abahudi. Monggo Ustaz Rodi. Terima kasih nyambung dari Ustadz Udi berkaitan dengan pendidikan anak yang orang tua kerepotan dengan gadget ya,
HP. Kita mencoba untuk menarik sejarah ke belakang sebentar. Jadi ketika masa kita kecil dulu, dan saat itu kita cerewet, itu orang tua kita memberikan satu pendidikan yang luar biasa. Tak cekoi loh, masih ingat ya? Tak cekoi. Dengan apa? Dengan temu ireng dan temu lawak. Itu luar biasa filsafatnya orang dulu ini gini. Iya, Tak cekoi lo. Isine temu ireng ambek temu lawak. Iki seneng menggali budaya-budaya lawas. Ciri ini Ustaz Rati. Seneng aku. Temu lawak ambek temu ireng. Tadi nih ono lawak ono ireng. Ya. Sudah itu. Kakek dicekoi. Nggih. Ternyata orang tua dulu mengambil hikmah dari yang dilakukan terhadap si anak. Yang pertama, anak itu kalau cerewet berarti ada kesehatan yang bermasalah. Ada Kesehatan yang bermasalah. Begitu dicekoi lambungnya beres, areke gak cerewet. Nah, meneng. Tapi beda dengan sekarang. Nuwun sewu, anak cerewet dikei HP cek meneng. Itu semua berlaku untuk kita itu. Anakmu kalau rame nah itu langsung dicekoi HP. Nek biyen temu lawak mbek temu ireng, saiki handphone. Begitu si anak berontak, ternyata kita tidak bisa menyalahkan si anak. Itu yang pertama. Ayo golek temu lawak mbek temu ireng ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu pendidikan kepada kembali kepada kebudayaan dulu. Itu orang tua dulu kadang-kadang memberikan satu pendidikan kepada anak itu juga ada yang salah, Ustaz. Contoh kemalan nyalahno liyan. Kemalan nyalahno liyane. Nyalahno liyane. Contoh yang paling mudah. Ketika si anak jatuh atau kesandung, orang tua saat itu bilang mesti kodoke melayu. Kodok lo gak dosa. Iya. Padahal lo gak ada kodok. Kodoke melayu. Itu satu tanaman yang kurang bagus itu. Artinya gimana? Kesandung wong sing nyandung ya boto utawa krikil. Tapi kenyataannya kodok disalah. No. Anake kebentuk, temboke digepuk. Ancane temboke nakal. Niku salah kae. Itu pendidikan yang kurang pas. Tapi di sisi lain yang pas tadi, ketika nakal dicekoi, ternyata ada filsafat, hikmah, ada yang bermasalah dengan kesehatan si anak-anak itu. Ngoten. Alhamdulillah, menggali budaya-budaya lama, ternyata ada hikmah di balik temu lawak dan temu ireng. Tolong mak goleki meneh temu lawak. Ojo lali, ojo aneh tok sing sampean cekoi. Bojo sampean cekokono. Nek jaluke macem-macem, bengi-bengi tak cekoki gini loh. Jaluk ae. Temu lawak temu ireng lho ya. Ngoten nggih. Gak anake tok, bojone barang. Sing wedok ngono, sing lanang jepaluk cerewet tak cekoki kon. Jenengan nambah ya Ustaz. Yai. Nambahi? Sekedik mawon. Yai Ari dulu. Monggo Yai. Sholawat sik. Apa Yai ini kate nambahi? Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Monggo Yai, pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang deket Yai kata sekolah Yai. Mengingat pendidikan saya itu rendah, jadi saya ini makmum karena saya punya prinsip bertambah majunya peradaban manusia akan mempengaruhi kehidupan makhluk segala bidang baik ekonomi, sosial, politik dan budaya. Diulangi meneh iki. Peradaban, semakin maju peradaban manusia akan mempengaruhi kehidupan makhluk segala bidang. Oh, betul. Saya ingat zaman wis maju peradaban bisa mempengaruhi segala bidang. Ngoten Kiai. Oleh karena itu pendidikan saya ini sangat rendah. Jadi untuk mendidik anak itu ya sama Ustadz Rodi tadi. Di samping mengarahkan anak mengenalkan ilahi, tauhid tadi Yai. Iya. Yang pertama nih. Kedua
mengarahkan yang positif pada anak dengan ikhlas dan sabar. Nggih. Tidak lupa kita selalu berdoa tiap waktu untuk menangis sama Allah supaya anak cucu kita dijadikan manusia yang soleh solihah. Amin 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 Allahumma amin. Hanya itulah tambahan saya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Berdoa nek perlu nangis nggih, doa. Setiap ingat baca suratul Fatihah ngoten nggih. Sebetulnya luas nek dibahas ono tip-tip dan sebagainya. Wonten tambahan malih atau ada pertanyaan lagi? Ada ndak? Cukup? Kalau cukup terakhir saya sampaikan kepada Ustadz Fauzi untuk menyimpulkan. Sebetulnya banyak ini Mas Ian. Mungkin nanti ada part berikutnya ya tentang mendidik anak secara Islam. Maka Ustaz ditutup, disimpulkan, tutup dulu part 1 dulu karena fasenya masih fase nikah, fase jaga kehamilan, ditambahkan oleh Ustaz Rodhi tadi tentang tauhid, tentang adab dan berperilaku tidak sombong, ditambahi dungo sebagai orang tua kepada Allah dan seterusnya. Monggo. Terima kasih. Baiklah, saya ingin agar pembahasan ini lebih mudah difahami. Kita mulai dari fase kehamilan tadi ya, pernikahan sudah. Memang sebetulnya ini tadi itu terlalu berkembang. Mestinya fase kehamilan dulu. Dalam kehamilan itu sangat dibutuhkan doa memang. Sebagaimana dicontohkan Nabiullah Zakaria alaihissalam, beliau itu umurnya 80 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun, belum dikaruniai seorang keturunan. Nah, di samping belum punya anak, justru diuji oleh istrinya. Istrinya Nabi Zakaria itu diterangkan berani kepada Nabi Zakaria, suka bangkang dengan apa yang disampaikan Nabi Zakaria. Ketika beliau Nabi Zakaria itu nuturi carane koyok apa Fauzi nuturi mau, apa jawabannya istrinya? Sampean ngomong sebanyaknya monggo, tapi sampean kudu iling nek sampean tidak bisa berketurunan kepada saya. Mak kelakep Nabi Zakaria itu, karena memang belum punya keturunan. Akhirnya nangis Nabi Zakaria itu. Betul yang disampaikan oleh, nangis minta kepada Allah, berdoa tiap waktu, bahkan punya tempat khusus namanya mihrab, tempat khusus ibadah dan berdoa. Kesimpulannya, kalau ingin punya anak yang soleh-soleh harus punya mihrab, tempat khusus ibadah, tempat sholat tahajud, mujahadah, istighosah, zikir dan lain sebagainya. Ini penting, ini syarat ini. Sedangkan yang terjadi saat ini omai wapi, muslane cuwili, jedinge cuwili. Ya Allah, wong loro desaan. Ini tidak bijaksana. Harus punya tempat khusus untuk minta kepada Allah, karena anak ini adalah mahkota. Anak ini adalah merupakan apa ya, buah kesuksesan dari rumah tangga. Oleh karena itu tidak mudah, maka butuh usaha yang luar biasa. Di antaranya harus mau berdoa, punya tempat khusus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah cari rezeki yang halal. Sekuat apapun doanya, mujadahnya, kalau yang diberikan kepada istri itu makanan yang tidak halal, akhirnya masuk ke dalam diri kita, jadi air mani, masuk ke campur dengan ovum ya pada ibu, akhirnya lahirnya juga ya campur-campur. Maka ketika anak lahir beling angel tuturane wani wong tua itu jangan salahkan anak, salahkan dulu orang tuanya dulu pernah makan apa, sumbernya dari mana, itu pasti itu ya. Selain berdoa, kemudian kasih rezeki yang halal. Kemudian ketika hamil tingkatkan amal soleh. Artinya kalau tiap hari belum bisa jamal 5 waktu, usahakan jamal 5 waktu. Kalau tiap hari ngaji hanya 1 lemper, usahakan paling tidak 2 lemper, 3 lemper, bahkan 1 juz.
Karena semua yang dilakukan oleh orang tua, bapak maupun ibu itu mempengaruhi karakter, membentuk janin itu juga dari tingkah laku bapak ibu. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua ketika istri hamil itu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Makanya ada penelitian itu Ustaz. Jadi ono ahli kesehatan dokter tapi non muslim kepingin buktikan Al-Quran apa betul pendidikan bayi atau janin di kandungan itu terpengaruh dengan perilaku orang tua. Ternyata mereka orang non muslim itu mengadakan penelitian, ada 3 ibu-ibu yang hamil itu tiap hari selama hamil itu yang satu disetelno musik keroncong, kemudian yang 2 disetelno musik dangdut, dan yang ketiga, ibu yang hamil yang ketiga disetelno bacaan Al-Quran. Itu sampai proses melahirkan, dan terus diawasi. Ternyata begitu besar sudah anak-anak itu beda karakter. Sing keroncong Itu ternyata orangnya lemes. Wong iku rada lemes, memang pikirannya cerdas tapi fisiknya itu agak lemas. Kemudian kurang kreatif. Diceluk ngono nggih. ini tidak bermaksud mendiskreditkan keroncongnya, bukan ya? Ya, ini contoh saja ya. Iramanya maksudnya. Tapi memang ada positifnya, anak itu cerdas. Tapi dari segi gerak-geriknya itu lamban. Yang kedua yang keroncong nih nggih. Jembatan ya, merah. Iya lemas. Ya cara koplo sikil kecaan ngoten ya. Nyuwun sewu. Sikil kula tasik kanggo. Aduh ngoten nggih. Cerita mau ono kecelakaan bruk ketobrak itu gak bruk mboten nggih. Bruk nek cerita bruk ngono. Lah nek sing diuji coba yang dangdut koplo. Ternyata itu anaknya terengginas lincah. Tapi ya gitu Ustaz, begitu dengar musik dan langsung goyang. Lincah. Kedak ngoten nggih. Ini yang ngoten. Dan yang terakhir ibu yang disetelkan ayat Al-Quran itu luar biasa. Di samping cerdas, akhlaknya bagus, ternyata anak ini kecerdasannya di atas rata-rata. Kemudian nurut sama orang tua. Ini penting nurutnya. Makanya ternyata pendidikan pertama kali pada anak justru dimulai dari ketika hamil. Nah, ini fase ketika hamil. Nah, baru masuk fase ketika lahir. Nah, tadi sudah sampai ke Ustaz Raudi tadi itu. Ketika itu. Yaitu mendidik begitu lahir diadzani. Nah, cuma dulu itu ada yang salah kaprah. Orang Jawa itu ya memang ngerti tapi kadang salah pengeterapan. Jare wong tua-tua biyen bayi nek lahir procot gedene cek gak kagetan gebyoken nang bayang. Gebyoken nang bayang. Iya. Zaman biyen ngoten cek gak kagetan. Bayi lahir deleh teng bayang terus digebyok. Ojo kagetan nak biyok. Ngoten ya Yai. Biyen ngoten ya. Ngoten. Maksudnya bagus. Napa niku? Salah kaprahnya di sini. Melupakan syariat, mestinya bayi lahir itu diadzani dulu baru terus digebyok. Lah nek wis gedhe iku engko gak gampang kagetan ono masalah napa-napa, tapi nek krungu adzan kaget langsung berangkat mergo adzane dhisik. Nah saniki kuwalik bayi lahir digebyok dhisik maru diadzani. Akhirnya krungu adzan kaget belas. Gebyok nang warung wifi-an. Itulah keadaan anak kita. Tapi gini kesimpulannya, mohon maaf nggih, ini kesimpulan saya sementara. Apapun yang terjadi kita tidak bisa menolak. Peradaban zaman tadi yang disampaikan oleh, tidak bisa menolak, tidak bisa. Ini harus kita terima, kita jalani, dan harus pandai-pandai mencari solusi.
Maka solusinya itu saya ingat ini dawuhnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu. Beliau mengatakan di akhir zaman ini mendidik anak sangat sulit dan penuh dengan kekhawatiran, bagaikan rumah kita menghadap ke sungai yang besar, sedangkan anak-anak kita itu senang mandi di sungai itu. Main bendino niku buka lawang kepingin adus saya. Karena anak kecil kan seneng air nggih. Itu sudah fitrah. Nah, ketika anak melihat air pengen mandi, kita ndak mungkin melarang tiap hari, nak ojo adus ndak kelelep. Nak ojo adus kok nggak kintir, ndak mungkin mosok 24 jam kita ngawasi anak kita, kan nggak kerja, nggak bisa usaha kita. Tapi kalau tidak kita ingatkan, anak juga akan terjerumus, bisa kintir. Terus bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, diingatkan semampunya. Tetapi karena kita tidak bisa 24 jam mengawasi anak, yuk ojo diling nodok, tapi ajari bagaimana dia bisa berenang. Nah itu. Sehingga suatu saat andai saja kita mampu, rumah kita kunci 24 jam, anak kita kurung, mungkin mampu ya. Tetapi suatu saat akan hujan, akan banjir sungai itu, dan airnya tetap meluap masuk ke dalam rumah. Inilah HP. Anak kita ingatkan jangan main HP, nak. Sungai itu ibaratnya sekarang HP. Ini adalah filosofi yang sangat tinggi. Ternyata sungai itu adalah artinya zaman akhir saat ini. Sungai yang deras itu adalah dampak teknologi yang menjerumuskan anak kita. Artinya tidak mungkin kita melarang anak kita jangan main HP, internet, tapi ajarkan kepada mereka bagaimana cara memanage agar HP menjadi sesuatu yang manfaat. Nah, ilmu berenang itu adalah yufaqihu fiddin. Ini pondasi. Harus kita ajarkan ilmu agama yang meliputi tauhid, akhlak, fikih dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan penelitian yang pernah saya baca, ayat Al-Quran itu dapat menetralisir dampak negatif HP di memori otak dan hati kita. Artinya setiap hari jangan sampai anak kita tidak mau membaca Al-Quran, malah kalau bisa menghafal Al-Quran. Hafalan Quran itu bisa menetralisir dampak negatif termasuk HP. Ini penting. Makanya saya sampaikan bahwa tetap pondasinya di agama dan harus kita barengi dengan kreativitas ya. Bagaimana caranya anak kita itu bisa memanfaatkan HP menjadi sesuatu yang positif. Sekali lagi, jangan benci dengan HP, jangan benci dengan teknologi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyelamatkan anak kita itu lewat HP, lewat kemajuan teknologi yang ada. Itu yang terpenting. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. Oh, nambah mana Yai? Langsung tak nyambung. Monggo Yai. Nah, penutup Yai. Tambah sedikit masalah pendidikan anak, masalah HP. Mari kita pikirkan bersama, karena radiasi HP itu kesehatan, otak itu kesehatan. Bisa ke mata. Jadi orang-orang yang cerdas, yang ilmunya tinggi ini, mohon pemikiran mana yang penting, disuruh pakai HP terus apa diistirahatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Umuri ausatuha. Dijelasin Didik. Enggak apa, sedikit tambahan Abah Udi. Nggih, kita tidak bisa menolak keniscayaan HP ya, karena itu adalah produk teknologi dan itu zamannya. Yang penting kita jangan sampai kalah dengan itu, justru kita yang menguasai itu. Nah, tadi kita sebagai orang tua harus bisa lebih paham, levelnya harus di atas anak-anak. Levelnya di anak, sehingga kita bisa memanfaatkan itu menjadi media, sarana untuk belajar, sarana dan sebagainya dan sebagainya. Iya. Gini ku Yai, artinya ya dibatasi lah. Ngunu ya ngunu tapi ojo ngunu. Iya. Istilah sebaik-baik perkara kan vetivera itu. Khairu umuri ausatuha. Iya. Sedang-sedang saja. Sedang saja. Yang penting dalam satu kontrol yang jelas.
Ya memang harus, dan mulai dari sekarang di Seba kontrol itu sekedap. Contohnya ini anak itu kadang mempassword handphone. Orang tua itu harus tahu password handphone anaknya. Halo para mama, para bapak, panjenengan semua harus tahu password handphone anak-anaknya. Jangan merasa senang anakku luwe peneng kak nanti gua omahain jero kamar. Lapo dulu kamar ngunah handphonean terus. Ya, itu yang saya bilang, penting, kita sebagai orang tua harus tahu atau mempunyai pengetahuan. Tidak bisa melarang. Lebih tinggi daripada anak. Siap. Satunya password. Satu lagi mungkin kalau anak kita sudah menganjak ke dewasa, pergaulan di HP fase ya ini mungkin ya, karena kita harus paham kontrol, makanya kita harus paham teknologinya anak. Jangan sampai unsur sawangane api pergaulan di HP, tapi ternyata ada unsur. Ini pengalaman saya. Ada beberapa anak saya kan udah mulai remaja ya, di Instagram dan lain sebagainya. Awalnya itu muatannya baik, karena saya selalu ikut dalam Instagram dia, apapun yang masuk. Oh ternyata ada kelompok-kelompok Islam yang tetangga sebelah dalam itu masuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Iya, melalui jaringan-jaringan seperti itu. Harus mempunyai pengetahuan setingkat di atas pengetahuan. Tenang aja, no answer no NKRI harga mati. Terima kasih. Alhamdulillah pun, alhamdulillah mendidik anak secara Islam di era milenial, parenting Islami. Kita awali, kalau nanti ada part selanjutnya ya kita tunggu saja. Kesimpulannya adalah fase mendidik anak itu yang pertama harus dijaga. Jenengan semua harus memahami fasenya dulu. Yang pertama adalah proses nikah. Sing soleh yang golek sing solehah, sing solehah golek sing soleh, ditambahi sampai apa udi mau Ustaz. Nek kepengin bojo sing solehah, solehno awakmu sik, karena sejatinya wong sing apik pasti oleh pasangan sing apik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi fase saat kehamilan. Nggih ngoten nggih. Proses kehamilan diberikan tips-tips tadi ya. Mulai doa-doanya, ayat suci Al-Qur'an dan seterusnya. Yang ketiga setelah lahir disampaikan Ustaz Rodhi tadi, pembelajaran melalui tauhid. Yang kedua adalah tentang adabnya. Yang ketiga tidak sombong, etika, amaliyah, fikih dan seterusnya. Itu kalau kita sudah lahir fase yang ketiga. Dan alhamdulillah ditambahkan Asy'ari, ojo lali dungo sebagai orang tua, karena kita semua ini sebagai orang tua. Berdoa terus, berdoa dan ikhtiar. Insyaallah Allah Maha mendengar. Alhamdulillah wa syukurillah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kajian kita mendidik anak secara Islam di era milenial sudah sedikit banyak kita bahas. Salam dari kami, jangan lupa bersyukur dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.